Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita kembali mengawali hari ini di hari yang baru, hari Jumat 30 Juli 2021. Dan seperti biasa pagi hari ini saya akan berbagi sebuah bacaan harian yang akan saya buat dalam daily guidance ya di sini untuk melihat apa yang menjadi bacaan pencerahan hari ini ya. Mungkin juga ini berupa panduan, bimbingan yang bisa dijadikan pegangan untuk melewati hari ini nanti. Daily Guidance Jumat 30 Juli 2021. Baiklah, kita lihat. Di sini ada Law of Attraction kartunya ya. Ya bisa dikatakan ini memang sebuah situasi di mana kita mendapatkan semacam balasan atau ada sebuah pembayaran yang akan kita terima dari apa yang sudah kita investasikan. Bukan hanya dalam hal mungkin di sini dalam hal finansial, bukan ya. Ini dalam artian sebuah situasi yang selama ini sudah kita manifestasikan, sudah kita tanam, sudah kita lakukan. Yang jelas ada sebuah pembayaran yang akan segera kita dapatkan. Jadi kalau memang sudah mengerti ada sebuah pembalasan dari situasi apapun, bayaran atau ya bisa dikatakan akibat begitu ya dari sebuah situasi akan menerima sebuah dampak dan sebagainya. Jadi ya kita harus menginvestasikan hal-hal yang bijak, yang benar, yang baik. Jadi kita di sini memang punya kemampuan untuk memilih ya. Untuk memilih apakah kita mau menginvestasikan, memanifestasikan sesuatu yang baik seperti kebaikan, kedamaian ya, hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan atau hal-hal yang positif. Maka ya sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya kita akan mendapatkan balasan dari situasi itu. Begitupun sebaliknya, kalau kita lebih banyak menanam hal-hal buruk dalam arti melakukan tindakan-tindakan yang negatif, kita sudah memanifestasikan hal-hal yang kurang bagus begitu, jelas kita harus siap dengan apa yang menjadi pembalasannya atau bayarannya ya. Jadi law of attraction, jelas ini sebuah kondisi di mana kita akan mendapatkan akibat dari sesuatu yang sudah kita lakukan. Jadi itu hukum sebab akibat. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya untuk hari ini. Ada Eight of Cups, Three of Swords, dan Queen of Pentacles. Selanjutnya kita lihat dari kartu tarot di sini. Ada Queen of Wands, kemudian ada The Empress, dan Five of Cups. Wow. Oke, di sini ada Four of Pentacles. Four of Pentacles ini tentang sebuah kondisi di mana ada sesuatu yang selama ini kita tanam begitu ya. Kita akan menghasilkan sesuatu juga. Jadi seperti apabila kita sudah punya ketekunan, kita sudah selama ini melakukan tindakan-tindakan yang benar, kita rajin, kita ya selalu bersabar menjalani sebuah situasi, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Misalnya tentu kita bisa menyimpan finansial misalnya ya, itu sebuah hasilnya yang akan kita dapatkan apabila kita tekun dalam bekerja dan semacam itu. So, kalau dari kartu ini saya melihat memang pencapaian yang didapatkan seseorang itu bisa terjadi. Hanya mungkin selama ini
kondisinya, banyak dari kita yang terlalu menyia-nyiakan waktu. Banyak dari kita mungkin yang lebih mengutamakan hal-hal yang sebenarnya sudah bisa dianggap sia-sia. Kita mungkin ya seperti seseorang yang banyak menghabiskan waktu, terbuang begitu saja, atau kita melewatkan kesempatan baik, dan ya itu yang membuat kita seperti jauh dari rejeki ya. Kalau saya lihat di sini jauh dari rejeki karena terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Bahkan di sini kalau bisa dikatakan ya mungkin kita juga terlalu memikirkan berbagai hal, termasuk sesuatu yang sudah terjadi yang menghambat kita untuk maju. Jadi kalau dari kartu ini sebenarnya kalau kita terus fokus dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sudah sebenarnya nggak penting lagi, ya jelas yang kita dapatkan situasinya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jelas ya, entah di sini misalnya dalam sebuah kondisi hubungan misalnya, saya lihat dari sebuah hubungan, kamu memilih untuk menghindari seseorang karena kamu mungkin di sini masih terfokus dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Ada seseorang yang mungkin menginginkanmu, kamu menghindari dia. Karena kamu mungkin masih terfokus dengan sesuatu yang sudah pernah terjadi, kamu pernah dikecewakan oleh seseorang, atau justru kamu pernah dikecewakan oleh orang ini, entahlah. Kalau kamu fokus dengan hal-hal itu jelas ya, situasinya nggak akan pernah berubah ya. Mungkin dia juga pada akhirnya kecewa, dan pada akhirnya dia pun menghindar. Dan mungkin juga pada akhirnya keinginan atau kemauan yang sempat ada itu berubah. Karena apa? Karena di sini memang energinya kita seperti tidak menunjukkan perasaan. Kamu mungkin tidak menunjukkan perasaanmu kepada dia. So jangan salahkan apabila dampaknya, akibatnya mungkin dia pada akhirnya kecewa dan mungkin ya menghindari kamu. Walaupun sebenarnya mungkin dia menginginkan kamu. Itu dampak ya. Ada sebab, ada akibat. Ada seseorang yang mau menjadi bagian dari hidup kamu, tapi karena kamu terlalu fokus dengan sesuatu yang sudah terjadi, atau kamu selalu memberikan energi menolak dia atau menjauhi dia, jelas seseorang itu akan berubah ya. Pastinya akan lebih menarik diri. Karena apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan itu tidak dia dapatkan, ya kan? Tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu contoh dalam sebuah hubungan. Artinya, apapun yang kamu perbuat saat ini pasti adalah ada sebuah penyebab. Kenapa kamu berada di situasi yang sekarang? Dan kamu harus siap untuk dampaknya, untuk akibatnya nanti. Contoh lain lagi, kamu selama ini selalu menghindari orang-orang di sekitar kamu. Mungkin kamu kalau bekerja gak suka untuk bekerja sama atau kerja dalam tim. Ya itu bukan sesuatu hal yang buruk, tapi kamu mungkin agak sedikit punya sikap egois, gak mau membaur, gak mau ya bisa dikatakan di sini berbagi tentang apa yang kamu kerjakan dengan temanmu. Kamu terlalu menyendiri, kamu terlalu mungkin di sini karena kamu hanya ingin bisa membuat kesuksesan pencapaian dari dirimu sendiri, kamu seperti gak mau berbagi. So, ketika ada sesuatu yang pada akhirnya mungkin terjadi hal-hal yang sulit, hal-hal yang membuat kamu mungkin di sini mengalami masalah dari pekerjaanmu, orang-orang jelas menghindar. Orang-orang jelas gak bakal mau membantu kamu. Kenapa? Karena dari sikap kamu sendiri. Kamu selama ini seperti gak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu lebih senang menghindari mereka. Kamu lebih mengutamakan duniamu sendiri. Ketika kamu dalam kesulitan, ketika kamu dalam masalah, jelas orang-orang pada akhirnya ya juga memberikan tanggapan yang sama. Orang-orang gak akan mau begitu, bahkan meninggalkan masalahmu biar kamu urus masalahmu sendiri. Begitu loh. So kalau saya lihat di sini ya pada akhirnya kalau memang situasinya sudah seperti itu, mau gak mau sekarang
kamu harus bisa menghadapi masalahmu sendiri. Mungkin perasaan kamu jadi sedih, kenapa nggak ada yang bisa membantu kamu, kenapa nggak ada yang peduli dengan kesulitan kamu. Itu karena sebab yang kamu perbuat sebelumnya. Jangan salahkan orang-orang tidak mau berinteraksi dengan kamu kalau sebelumnya kamu sendiri menghindar dari mereka. Jangan berharap ketika kamu ada kesulitan lalu kamu berharap bantuan dari orang-orang di sekitar kamu datang. No way. Makanya kalau dari kartu ini saya katakan jangan terlalu egois ya. Di sini saya melihat bahwa kalau kamu memang sudah dalam situasi yang sulit seperti ini, mungkin tidak ada orang yang mau membantu kamu, mungkin ada seseorang yang pada akhirnya menjauhi kamu dan sebagainya, ya kamu harus menenangkan diri kamu dalam arti sekarang kamu harus merenungkan semuanya itu. Kenapa? Kenapa orang-orang seperti menjauhimu? Kenapa pada akhirnya seseorang yang tadinya ingin bersama kamu kok sekarang seperti menghindari kamu? Kamu harus merenungkan itu, harus mengevaluasi. Jangan kamu fokusnya kok gini ya, kok ketika aku ada masalah kok nggak ada yang bisa bantuin aku. Evaluasi diri, kenapa orang-orang menghindarimu? Kenapa nggak ada yang mau membantu kamu? Itu pasti ada penyebabnya. Kenapa seseorang pada akhirnya menghindar dari kamu, nggak seperti dulu, sikapnya yang dulu mungkin romantis, dia dulu perhatian dan sebagainya, sekarang dia nggak seperti itu lagi karena sikapmu juga. Kalau saya lihat sekarang bagaimana sebagai solusinya, ya mulailah tunjukkan sikap bersahabat dalam arti, ya kamu harus mau nggak mau, harus mengikuti situasi yang sekarang, harus bisa menyesuaikan diri begitu ya. Kalau memang masih menginginkan sebuah situasi dalam arti kau masih ingin ada perhatian dari seseorang di sini kepada kamu, atau kamu ingin orang-orang di sekitar kamu peduli kepada kamu, ya kamu juga harus tunjukkan sikap bersahabat, juga harus tunjukkan rasa peduli kamu. Jangan hanya ketika kamu ada masalah baru kamu mencari bantuan orang-orang yang sebelumnya kamu sendiri nggak mau tahu akan keadaan mereka. Artinya kamu di sini memang harus bisa menghadapi kondisi yang mungkin memang kurang nyaman, tapi kalau kamu memang ingin merasakan situasi yang bisa memberikan kamu semacam rasa nyaman itu lagi, atau kebahagiaan atau apapun, bantuan, pertolongan, perhatian dari seseorang, perhatian dari orang-orang di sekitar kamu mengharapkan kepedulian dari mereka, ya kamu juga harus menunjukkan sikap kamu. Artinya jangan di sini kamu seperti tetap keras kepala dengan apa yang menjadi prinsip kamu. Kamu keras kepala, orang semakin gak peduli. Ya masa bodoh, hadapin sendiri masalahmu gitu ya. Kamu tetap seperti egois dengan sikap kamu, seperti keras kepala untuk tidak mau seperti memberikan perhatian kepada seseorang yang selama ini sudah memperhatikan kamu, ya jelas pada akhirnya orang akan mundur. Nggak akan ada orang yang mau terus-menerus bersabar apabila dia sudah berusaha memberikan perhatian tetapi perhatiannya nggak ditanggapin. Pasti seseorang akan mundur. Kamu juga harus bisa memberikan perasaan nyaman buat orang lain. Jangan hanya ingin diperhatikan, kamu juga harus memperhatikan orang lain. Jangan hanya ingin orang-orang peduli akan situasi kamu, tapi kamu harus juga memberikan kepedulian buat mereka. Artinya di sini ya berpikir itu secara secara realistis aja, secara rasional. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, ya. Karena kalau kamu di sini terus-terusan dengan sikap kamu yang masa bodoh, kamu seperti terus-terusan tidak menunjukkan perhatian kamu, ya kamu akan terus merasa kecewa dan pada akhirnya kamu akan kehilangan apa? Kehilangan seseorang yang selama ini sudah perhatian kepada kamu, kehilangan orang-orang yang sebelumnya mungkin ingin memberikan bantuan kepada kamu, atau orang-orang yang selama ini ingin berinteraksi kepada kamu tapi kamu selalu menghindar ya.
Pada akhirnya kalau kamu tetap keras dengan pendirian kamu, sikap kamu yang terlalu egois ya, orang-orang itu akan pergi. Jangan berharap bantuan atau apapun dari mereka, kamu akan kehilangan mereka. Sekarang bagaimana supaya kamu harus bisa berubah, itu saja. Walaupun mungkin ya ada perasaan-perasaan yang kurang nyaman ya. Mungkin kamu selama ini memang agak egois, gak mau terlalu menunjukkan sikap kamu kepada orang-orang di sekitar. Ya kalau kamu tetap bertahan dengan sikap seperti itu ya teruskan aja. Tapi jangan berharap apa-apa dari orang-orang di sekitar kamu jika kamu ada kesulitan. Kalau kamu tetap egois dengan sikap kamu, gak mau menunjukkan perasaan kamu kepada seseorang di sini, ya teruskan aja. Dan jangan menyesal, jangan sakit hati kalau pada akhirnya seseorang di sini menghindar. Pergi dari kamu. Yang tadinya mungkin perhatian, yang tadinya mungkin melihat kamu itu adalah seseorang yang dia inginkan. Jadi bagaimana caranya? Ya ini tentang sesuatu yang berharga. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang berharga di dalam hidup kamu, yaitu orang-orang yang memberikan perhatian kepada kamu, ya kamu harus juga menunjukkan itu. Tapi kalau kamu tetap menyimpan dalam arti kamu tetap sembunyi di belakang keegoisan kamu, ya sesuatu yang berharga itu akan hilang. Ya, ini tentang mungkin kamu selama ini bersembunyi dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu hanya ingin mendapatkan sebuah kestabilan untuk dirimu sendiri. Kamu hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya ya, kalau kamu memang hanya peduli pada dirimu sendiri, orang-orang pun akan pergi atau akan bersembunyi, akan meninggalkan kamu. Apabila kamu di sini mungkin sedang dalam situasi yang bermasalah. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan itulah nanti yang akan kita dapatkan. Respon orang-orang di sekitar kita, tindakan seseorang kepadamu itu akan bisa dikatakan di sini akan menjadi balasan dari sikapmu selama ini kepada dia. Ya. Itu dia yang saya lihat untuk bacaan Daily Guidance hari ini Jumat 30 Juli 2021.